rangka untuk menarik manfaat, menolak keburukan. Kalau tidak ada pemimpin, jalbul manafi' wa daf'id dar, tidak bisa. Dengan adanya pemimpin, masalihid daulah bisa ditegakkan. Musuh-musuh yang ingin menyerang, mungkin ingin usil dan yang lainnya, ada yang membentengi, ada yang mengatasi. Coba bayangkan ikhwan, kalau sekarang negeri ini tanpa pemimpin, coba bayangkan, mau diserang tetangga sekitarnya, nggak ada yang mengomando, mengendalikan. Hartanya dicuri, tambangnya dicuri, nggak ada yang ngurusin. Akhirnya semau-maunya. Dan rakyatnya sendiri mungkin berperang sendiri, rebutan sendiri, kacau sendiri. Belum lagi dikacaukan dari luar. Dan yang keempat, kita melihat di dalam Al-Quran dan Sunnah nampak sekali mengangkat imam, adanya pemimpin, menegakkan kekuasaan, itu merupakan suatu keharusan wajib fardu kifayah. Pemerintahan dan politik secara Islam ditegakkan karena Rasulullah SAW secara eksplisit dan implisit memberikan penjelasan itu. Di antaranya, man mata walaysa fi unuqihil bai'ah mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada bai'ah, maksudnya imamatul udma, bukan imam jamaah kecil-kecilan, jamaah amatiran, jamaah kelas Tambun, jamaah kelas Tibitung, jamaah ini bukan jamaah Torekoh, tidak. Jamaah yang dimaksud adalah imamatul udma, maka mati jahiliyah. Siapa yang membai'ah imam, tidak punya kekuasaan, tidak punya ahlul halli wal aqdi, tidak punya teritorial, dia telah membai'ah imam yang mubtadi' dan bai'ahnya adalah bid'ah, bahkan bid'atul munkarah. Dan yang jelas ya ikhwan, hadis Hudzaifah ibnul Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, orang-orang menanyakan kebaikan terakhir. Ya Rasulullah, kalau seandainya zaman itu menemui aku, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Fa'tazil hadhihi aw tilkal firaqa kullaha. Ya, pertama, falzim jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian bermulazamah, tetap berada di jamaah kaum muslimin dan imamnya. Kalau seandainya tidak ada jamaah, tidak ada imam, katanya Rasulullah, hendaknya kamu jauhi seluruh kelompok-kelompok yang ada. Ini pesannya Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim, petunjuk buat kita semua sampai akhir zaman ya ikhwan. Hadis yang simpel, yang pendek, tapi menjelaskan tentang kondisi zaman dari mulai zaman Rasulullah sampai yaumul qiyamah. Di mana suatu ketika negeri ini atau negara Islam atau umat ini dipimpin oleh jamaah yang salihah dan imam yang sah, tapi suatu ketika tanpa jamaah, tanpa imam. Dan ini sekarang kondisinya. Kalau sekarang tidak ada jamaah, tidak ada imam, apa yang harus saya perbuat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Hindari semua firqah yang ada itu. Walaupun kamu menggigit akar-akar pohon, mati dalam keadaan seperti itu, lebih baik daripada kecebur ke dalam kesesatan sama mereka. Makanya ujung-ujungnya ikhwan, kalau bukan jamaah yang hakiki, bukan jamaah yang sah, pasti pecah. Antum lihat aja, sudah ngangkat imam, imamnya ditendang. Amirul Mujahidin ternyata ditendang. Lah enggak sah kok. Siapa yang nyuruh ngangkat amir-amiran? Belum punya negara, belum punya wilayah, akhirnya tengkar sendiri. Konflik pasti. Karena ikhwan, yang bisa melakukan itu hanyalah imamatul udma yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Dan syaratnya ahlul halli wal aqdi ada 3. Al-adalatul jami'ah, dia punya keadilan yang jami'ah, tidak terjebur ke dalam kefasikan, kebid'ahan, dan muruahnya tidak cacat. Itu yang boleh masuk parlemen, mas, enggak sembarangan orang. Dan sekarang penyanyi yang tiap hari ngusung lagu-lagu cengeng, baridus syaiton, baridus zina, kantor posnya zina, diangkat menjadi ahlul halli wal aqdi masyarakat, hancur. Enggak bisa. Bukan kita itu menafikan manusia ya ikhwan. Mereka itu bukan hanya cacat muruah, keadilan tidak ada. Tiap hari bergelimang kefasikan.
tiap hari mengumbar aurat, tiap hari memicu keburukan dan kejahatan. Bagaimana kita jadikan pemimpin imamul muslimin? Tidak bisa. Kemudian hadirin sekalian, al-ilm. Seorang ahlul halli wal aqdi harus punya ilmu. Yang bisa mempunyai ilmu itu, dengan ilmu itu dia bisa mengenali orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin dan tidak. Dan yang terakhir adalah al-hikmatu war-ra'yu. Hikmah, bicaranya selalu tepat, ra'yu istiadnya selalu tepat sasar, dan gagasan-gagasannya sangat aktual, cerdas dan bagus sekali. Nah, ini layak untuk duduk di tempat itu, sehingga milih inilah orang yang paling berhak untuk jadi pemimpin, ini cocok, ini tidak cocok. Dasarnya di situ ya ikhwan. Makanya tidak semua orang bisa ngeluarin fatwa, tidak semua orang bisa sembarangan jadi ulama, dan tidak sembarangan orang bisa menyelesaikan kasus-kasus besar ulama, tetapi kasus-kasus besar umat hanyalah itu hak atau milik orang-orang yang sangat terbatas. Maka tidak boleh bicara tentang kekuasaan dalam artian eksekusi. Kalau teori silakan. Bicara masalah pemerintahan eksekusi, bicara masalah politik eksekusi, artinya sudah menjadi pihak berwenang dalam hal ini, menangani, terjun di lapangan, kecuali ulama waliyul amri yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama wal umara. Bahkan ditambah oleh Imam An-Nawawi, ru'asa unnas, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang menonjol. Mereka duduk di situ membahas, mengaktualkan, membuat satu gagasan-gagasan yang cemerlang, cerdik dan cerdas untuk kemaslahatan umat. Dan rata-rata umat harus menyerahkan ke dia karena mereka ahli, harus percaya. Oleh karena itu, kalau terjadi hal-hal konsleting dalam kekuasaan, di antaranya ikhwan, penguasanya kafir. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang lainnya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat jelek, maka Rasulullah mengatakan, ma sallu, selagi mereka sholat tidak boleh dikudeta, digulingkan. Kemudian Rasul di dalam hadis yang lainnya, dari lisan seorang sahabat mengatakan, kami membai'ah Rasulullah SAW dalam saat semangat, dalam saat kendor, dalam saat muda, dalam saat sulit. Wa alla nudabidu al-amra ahlahu, dan kita juga berbai'ah tidak mengambil kekuasaan dari pemiliknya, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang sangat nyata, lakum minallahi fihi burhan, kamu mendapatkan dalil-dalil yang akurat tentang kekafiran itu. Kalimat illa antarau, ar-ru'yah berarti pakai mata, jelas kita mendapatkan hal itu berdasarkan ilmu. Kufran bawahan, kekafirannya itu nyata-nyata. Lakum minallahi bihi burhan, dan kekafiran itu jelas dalilnya, baru boleh. Itu pun dengan syarat satu, yang menurunkan adalah ahlul halli wal aqdi, bukan rakyat gelandangan grassroots. Orang-orang datang semuanya ke parlemen, ke zaman dahulu sampai naik ke atas itu apa? Ke gedungnya. Ada yang melakukan perbuatan nista, na'udzubillah, bukan. Yang menurunkan adalah ahlul halli wal aqdi. Yang keduanya, setelah mendapatkan calon yang lebih baik, dan yang ketiganya melengsarkan dia, tidak menimbulkan madarat lebih besar. Karena di dalam kaidah